Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Fabian Ardaya Putra. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang pemahaman saya tentang yang berjudul penafsiran Hamka tentang ayat kemajemukan dalam tafsir Al-Azhar. Langsung saja. Kemajemukan merupakan hal yang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan manusia. Indonesia sendiri merupakan sebuah negara yang bisa dijadikan sebuah contoh dari kemajemukan itu sendiri. Setidaknya hampir 500 suku yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Namun, mengingat mayoritas lebih dari 85% penduduk Indonesia adalah Muslim, maka sikap dan cara pandang umat Islam terhadap kemajemukan akan memiliki dampak yang signifikan bagi bangsa Indonesia secara keseluruhan. Pengetahuan keagamaan termasuk di dalamnya tafsir, baik yang ditulis oleh ulama Timur Tengah maupun Nusantara, tentu memiliki peran penting dalam membentuk sikap dan cara pandang tersebut. Nah, tafsir Al-Azhar karya Haji Abdul Malik Karim Amrullah atau lebih dikenal dengan nama Buya Hamka. Tafsir ini menarik karena dalam setiap penafsirannya tidak jarang mufasir memberikan porsi yang cukup besar terhadap persoalan-persoalan, peristiwa dan sejarah kontemporer waktu hidup, baik yang terjadi secara global maupun yang terjadi pada pribadinya sendiri. Haji Abdul Malik Karim Amrullah atau lebih sering dipanggil dengan nama Buya Hamka merupakan salah satu ulama yang berasal dari kampung Tanah Sirah, negeri Sungai Batang di tepi Danau Maninjau, Minangkabau, Padang, Sumatera Barat. Pada 1949, Hamka datang ke Jakarta untuk mengembang misi dakwahnya. Dalam beberapa tahun berikutnya, dia menjalani karir di bidang jurnalistik, penulisan, politik, dan tentunya akademik. Hamka pernah menjabat sebagai Ketua Majelis Ulama Indonesia atau MUI sekitar tahun 1976 sampai 1981 dan mengeluarkan beberapa fatwa yang kontroversial. Salah satu yang paling terkenal adalah fatwa tentang haramnya mengikuti perayaan Natal bersama. Tafsir Al-Azhar merupakan sebuah tafsir yang mencerminkan watak dan ideologi Hamka. Secara dikenal sebagai orang yang tegas, lugas, dan jelas. Beliau banyak membicarakan tentang karakter masyarakat dan sosio-kultural yang terjadi pada masa hidupnya. Penulisan tafsir Al-Azhar tidak jauh berbeda dengan kitab-kitab tafsir sebelumnya yang menggunakan metode tahlili dengan menerapkan sistematika tartib mushafi. Di antara hal-hal yang membuat buku ini berbeda adalah penekanannya terhadap penggunaan petunjuk Al-Quran dalam kehidupan umat Islam secara nyata. Lebih jelasnya, tafsir dalam kategori ini menitik beratkan pada penjelasan ayat-ayat Al-Quran dari segi ketelitian redaksinya, kemudian menyusun kandungan Al-Quran dalam sebuah teks yang indah dengan menunjukkan aspek petunjuk Al-Quran bagi kehidupan serta mengaitkan pengertian ayat-ayat dengan hukum alam yang berlaku dalam masyarakat. Hamka terlihat cukup netral dengan menyampaikan apa yang biasa kita dengar dari para mufasir pada umumnya. Ia mengatakan bahwa tujuan diciptakannya manusia dalam watak keberagaman ini adalah untuk saling mengenal dan berlomba dalam kebaikan, bukan mencari perbedaan dan menciptakan konflik atas dasar keberagaman tersebut. Dengan cukup lugas, Hamka memberikan satu saran tentang strategi yang dapat dilakukan untuk menciptakan persatuan antara umat manusia, yakni mengenali bahwa mereka berasal dari garis keturunan yang sama. Secara garis besar, Hamka mengatakan bahwa inti ajaran dari ketiga agama Samawi atau yang juga dikenal
dengan agama Abrahamik adalah tauhid dan keesaan Tuhan. Ketiganya memiliki syariat yang berbeda karena memang itu didesain sedemikian rupa agar sesuai dengan konteks masing-masing. Tidak hanya itu, Hamka juga menjelaskan berbagai kesalahan lain yang lebih bersifat epistemologis. Dengan kata lain, Hamka sedang menyasar kerangka berpikir umat Kristiani dalam beberapa hal, terlebih pada kepercayaan mereka tentang Trinitas Tuhan. Hamka kemudian mengatakan bahwa umat Kristiani pada masa Nabi Muhammad juga berpindah agama setelah mengetahui kebenaran Islam. Orang-orang ini menurut Hamka berpandangan bahwa kedatangan Rasul-Rasul sejak Musa, kemudian Al-Masih sampai Muhammad adalah menjalankan suatu tugas belaka, yaitu mentauhidkan Allah. Sebagai penutup ada sedikit penjelasan, yaitu dari penjelasan di atas dapat dilihat bahwa Hamka menunjukkan sikap yang tidak konsisten dalam penafsiran ayat-ayat tentang keberagaman. Sikap bergantung pada konteks di mana keberagaman itu terjadi. Dalam konteks kemanusiaan secara umum, Hamka cenderung bersikap lunak dalam menyikapi keberagaman. Ia bahkan menyarankan untuk saling mempelajari kelebihan masing-masing, bukan mengungkap kekurangan dan perbedaan yang hanya akan menghadirkan konflik. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.